شيل الله يا شيخ عبد الله يا ابن علوي نسأل الله لذنوبي يغفر الله المدد يا الله يا الله. شيل الله يا شيخ عبد الله يا ابن علوي نسأل الله لذنوبي يغفر الله المدد يا الله. لا إله إلا الله نحمده سرا وجهرا لا إله إلا الله وبالغدايا ونصان لا إله إلا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة والقبول. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah lillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi din wa dunya wal akhirah. Thumma la hawla min malaikati al-muqarrabin wal anbiya'i wal mursalin. Thumma la hawla min awliya'i Allahi as-salihin wal ulama'i wal mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah من عمل الأحداث على الوصول وفوعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وعدم النفع به وببركات علومه وبكل الدين والدارين آمين. قال صاحب الراتبين نفع الله به أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثة. Kita akan sampai kepada bacaan dari Ratibul Haddad yang ke-6. Kita akan mengetahui bagaimana kedahsyatan, keutamaan dan manfaat dari bacaan A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita tabarukan, kita baca 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. 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 Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang Dia Allah telah ciptakan. Jadi ini bacaan perlindungan kita kepada Allah Jalla Jalaluh dari kejahatan semua yang telah Allah ciptakan. Mau itu berbentuk manusia, mau itu berbentuk jin, mau itu berbentuk binatang, apapun yang telah Allah ciptakan di permukaan bumi dan langit ini, dan di antara keduanya kita akan mendapatkan proteksi. Dibacanya berapa kali? 3 kali. Qala fi syarhi, telah berkata ini muallif kita dalam syarah kitab ini. Qala Nawawi, dia menukil ucapan dari Imam Nawawi, Abu Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala fil Adhkar, dalam kitab Adhkar. Imam Nawawi punya kitab Al-Adhkar Nawawi, maka ini ketemu, bacaan ini akan ketemu. Rawaina fi Sahih Muslim an Abi Hurairah, juga ini ada dalam kitab Sahih Muslim. An Abi Hurairah,
Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, Abu Hurairah bercerita, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga termaktub kita cari dalam Sahih Muslim akan ketemu. Faqala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma laqitu min aqrabin ladaghatnil barihata. Aku tidur semalam dan kemudian ada seekor kalajengking yang menyekakku. Dia cerita kepada Nabi, dia tidur di waktu malam, terus kakinya disengat oleh kalajengking. Qala, kemudian Nabi bersabda, ama innaka law qulta hina amsayta a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurraka. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya kau baca pada saat petang hari, in hina amsayta a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurraka, tidak akan ada yang mendatangkan kemadharatan kepadamu. Simple banget. Kalau dulu suka kita dengar cerita orang-orang khusus buat jagoan-jagoan doang, cuma kalau rumah jagoan tuh maling datang masuk ke situ, dia sangka kayak lautan, dia berenang sampai subuh. Kita suka dengar gitu kan ya. Ada yang nempel di jarok, nempel aja sampai subuh. Setruk, kesetrum ketahan aja. Riadonya berat. Saya tanya, berburunya jauh sampai kurun 41 hari. Ini salah satu khazanah dari ilmu pengetahuan atau ilmu-ilmu yang ada di permukaan bumi ini. Kita tidak boleh menafikan itu terjadi. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, yang malam ini kita pelajari terlalu simpel untuk mendatangkan proteksi dari Allah, penjagaan dari Allah. Ente nggak perlu berguru jauh-jauh, nggak perlu sampai ninggalin bini, anak bini, kemudian riadoh, tirakat khusus supaya rumah dijagain. Kalau kita dengar itu rumah nggak sembarangan, yang ngejagain macan putih, kekecilan macan putih. Ada yang suka begitu, kita dengar dulu ya. Oh masih ada tuh, dan petukangan langsung disebut. Itu di situ ada kuda yang setiap malam keliling. Kalau orang dulu memang karena banyak perampok, kalau dulu kan ngerampok emang dia nantang, ngirim surat. Yang saya dengar cerita dari orang dulu, rumah lu ntar malam bawa ngerampok, dikirim surat, bener ya? Cerita orang dulu begitu, ngasih tahu dulu. Padahal yang diambil cuma baju rombeng yang diambil, ada sering. Emang kagak ada lagi bandanya, dirampok juga. Jemaah sekalian berbahagia, ini malam kita ngaji, dan bahkan kalau kita buka kitab Usul Syukur, kita akan ketemu dalam kitab Tanbihul Muhtarin karya Abdul Mawahib Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Itu bagian juz keempatnya, ada sebuah hadis yang keberadaan kita ini malam membuat seluruh penghuni kubur di permukaan bumi ini, di dalam tanah yang telah dikuburkan, mengiri sama kita. Ada sebuah hadis di dalam kitab tersebut, ma min lailatin illa wa munadin yunadi. Saya membaca ini hadis, masya Allah, kita bersyukur. Ini keberadaan kita di malam ini, di tempat ini, membuat semua yang ada di kuburan diri sama kita. Ma min lailatin illa wa munadin yunadi. Tidak ada satu malam yang berlalu kecuali ada yang menyeru kepada penghuni kubur, ya ahlal kuburi, wahai penghuni kubur, man tabbitunal yawma, siapa orang-orang yang kalian irikan hari ini kedudukannya? Siapa mereka yang kalian cemburu pada hari ini? Man tabbitunal yawm. Bagaimana jawaban penghuni kubur dalam sebuah hadis yang termaktub dalam kitab tersebut?
Fayaquluna, mereka kemudian menjawab, nahbitu ahlal masajidi. Allahu Akbar. Dalam hadis yang diceritakan oleh baginda Rasulullah SAW, dan kita akan ketemu dalam kitab Tanbihul Muhtarin bagian yang keempat, di situ diceritakan penghuni kubur mereka berkata, fayaquluna, maka mereka berkata, nahbitu ahlal masajidi, kami cemburu, kami ngiri, kami pengen bersama dengan ahlul masjid yang mereka sedang berada di masjid. Kenapa mereka iri? Mereka jelaskan, yasumuna wala nasumu, mereka semuanya masih bisa berpuasa, kami nggak bisa puasa. Ya kan tadi hadis Kamis, puasa sunnah Nabi SAW, puasanya Senin Kamis. Kalau buat bahasa orang susah, dia rezekinya Senin Kamis. Rezekinya Nabi puasa Senin Kamis. Nabi Daud sehari puasa, sehari kagak. Sehari puasa, sehari berbuka. Mereka ngiri tuh mau dikubur. Yasumuna wala nasumu, mereka masih bisa berpuasa, kami tidak bisa berpuasa. Yusalluna wala nusalli, mereka masih bisa melaksanakan sholat rukuk dan sujud, kami tidak bisa sholat. Mereka iri sama kita. Dan yang terakhir berkaitan dengan yang kita lakukan, wa yadhkurunallaha wa la nadhkuruhu, dan mereka sedang berzikir di masjid, mereka sedang mengenal Allah, mereka membaca Asmaul Husna, mereka membaca Ismul A'zam, mereka membaca Ratibul Haddad. Mereka ini dalam kubur ngiri, kalau bisa balik, mereka pengen balik lagi ke dunia. Makanya kalau ada orang yang tidak suka kepada majlis-majlis zikir di masjid, dia bakalan yang akan ngomong kayak begitu pada saat berada di dalam kubur. Sekarang dia masih senang-senang karena waktunya. Nabi yang bersabda bahwa yang kita lakukan ini membuat para penghuni kubur ngiri. Mereka pengen melaksanakan sholat lagi, mereka pengen berpuasa lagi, mereka pengen hadir di majlis zikir lagi, tetapi mereka sudah tidak bisa melakukannya karena mereka saat ini sedang menantikan hari kebangkitan dengan amal yang mereka bawa, sedang disiksa atau sedang dalam bahagia. Tidak bisa lagi, tidak bisa sholat lagi, kecuali Imam Thabit Al-Bunani. Imam Thabit Al-Bunani, maka kita akan ketemu tuh seorang tabi'in yang doanya tidak pernah kita dengar dia punya permintaan. Saya yakin di sini juga nggak pernah berdoa kayak begitu. Dia bilang, Allahumma in a'taita ala ahadin as-salata fi qabrihi fa'atini as-salata fi qabri. Imam Thabit Al-Bunani dia berdoa, doanya bukan minta ya Allah biar punya mobil cakep, ya Allah biar punya rumah yang baru, ya Allah biar bisa bangun kontrakan, ya Allah biar bisa beli tanah. No, Thabit Al-Bunani berdoa, Allahumma in a'taita ala ahadin as-salata fi qabrihi, ya Allah jika kau berikan kepada seseorang bisa sholat di dalam kuburannya, fa'atini as-salata fi qabri, maka berikan aku karunia bisa sholat di dalam kuburanku. Dalam kitab itu diceritakan kemudian ada sahabatnya yang sedang berada di dekat kuburan dia, terperosok, ambles. Kan sudah kita lihat kuburan ambles, yang kemudian buru-buru kita polis, orang kagak bener di kuburan. Lalu bagaimana kagak mau ambles, orang tanah nginjeknya kagak padat, lagi masuk musim hujan. Jangan kita kemudian orang kagak bener, jangan. Itu bukan ukuran tuh. Kalau mau melihat orang su'ul khatimah, husnul khatimah, maka Salman Al-Farisi memberikan ciri-cirinya, bukan pada saat dikubur itu ambles. Jemaah sekalian berbahagia, nanti dah ciri-cirinya pas pengajian yang lainnya aja, karena ini jadi rada melebar. Thabit Al-Bunani
Dia minta supaya bisa sholat. Itu temannya terprosok. Begitu dia terprosok, dia melihat Thabit Al-Bunani lagi sujud di dalam kuburannya. Allahu Akbar, lagi sujud. Kan biasanya kalau di kuburan itu kelentang itu miring, lagi sujud. Karena pada saat hidup dia berdoa minta sholat, bisa sholat di dalam kubur. Biar kita tahu bahwa kalau kita berdoa cuma urusan dunia, terus kita lagi kagak merasa yakin akan dikabulkan, keterlaluan. Ente minta buat di kuburan aja masih Allah kabulkan. Kita kumpul di tempat ini karena tidak tahu Allah Maha Rahman dan Rahim. Ternyata sederhana. Ada seorang lelaki pemuda yang datang kepada Rasulullah dari keutamaan bacaan A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Engkau berlindung kepada Allah Jalla Jalaluhu, maka dari semua kejahatan makhluk yang telah Dia ciptakan engkau akan terjaga. Nggak perlu capek-capek. Nabi yang bilang, mana yang lebih hebat? Tuh orang pintar yang katanya ada di Bogor, orang pintar yang katanya adanya di Banten, orang pintar yang katanya adanya di Cirebon, mana lebih hebat dibanding baginda Rasulullah SAW? Bila ucapan mereka yang kau sebut sebagai orang pintar, kau bisa percaya, seharusnya sabda baginda Rasulullah SAW yang ada dalam kitab Sahih Muslim, kau lebih yakin dari semua ucapan manusia. Tak perlu susah-susah, nggak perlu tambahin banyak satpam di rumahmu, karena dia masih ada lolosnya juga. Tapi kalau kau minta penjagaan dari Allah, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, kita baca 3 kali habis sholat maghrib. Ini baru sepenggal, baru 1 kalimat. Bagaimana setiap habis maghrib kita baca Rabbul Haddad? Ini baru a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Makanya saya punya anak laki, mau kemana aja terserah, mau jalan kemana aja, anak laki kudu jauh langkahnya, jangan jadi penakut. Tapi kita pesan, nih Tom, baca ini. Kalau lu udah baca ini, nggak ada yang bisa mendatangkan madarat. Karena kan manusia diceritakan dalam Al-Quran berpotensi untuk mempunyai sifat kedengkian ketika melihat ada orang lain mendapatkan kebahagiaan. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Kau ceritain, in tamsaskum hasanatun tasuhum, jikalau mendatang kepadamu sebuah kebaikan karunia apapun bentuknya, tasuhum, engkau akan membuat mereka bersedih. Wa in tusibukum sayyi'atun, dan jikalau menimpamu sebuah kemadaratan, kesulitan, bencana, petaka, yafrahu biha, mereka bergembira. Nih Allah ceritain, ada manusia yang begitu. Jadi nggak boleh kemudian kita ngomong, kenapa sih itu orang dengki banget sama kita? Emang udah sunnahnya begitu. Setiap ada karunia yang didapatkan, selalu ada orang yang dengki. Bukan bagaimana supaya dia nggak dengki sama kita, bagaimana supaya kedengkiannya tidak mengenai diri kita. Diajari sama Allah. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Tapi kata Allah, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Ente mau sekampung dengki sama aneh, ente sambat kampung tetangga sekalian supaya dengki sama aneh. Kalau kata Allah, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a, dan jikalau kalian bersabar
ada yang kenal kita. Ya Al-Quran. Innallaha bima ya'maluna muhit. Kenapa bisa begitu? Karena sesungguhnya Allah dengan apa yang mereka kerjakan, Allah meliputi. Allah tahu semuanya. Sederhana. Saya bersyukur bisa ketemu dengan kitab ini karena guru-guru saya, teman-teman saya di daerah Jogja, Jawa kesulitan dapat kitab ini. Banyak orang yang sudah baca Ratibul Haddad dan jadi wiridannya, tetapi untuk mengupas satu persatu keutamaannya supaya nambah yakin. Ini baru satu bacaan. Bagaimana dalam rangka yang utuh? Bukan sembarangan bacaannya Ratibul Haddad. Kalau ente masih kedapatan sulit juga, emang intinya kalau mau amal itu. Hadis Nabi mau datang kemana aja, gak usah lagi percaya sama batu cincin, gak usah lagi percaya lagi sama keris, apalagi sama sesuatu yang kemudian menggeser akidah kita. Kau cukup baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq salatan 3 kali. Kau baca petang hari, dijaga 1 malam penuh. Kau baca pagi hari, dijaga seharian penuh. Tak perlu melihara satpam, tak perlu membayar kita, tak perlu kita tidur was-was. Kita tidur was-was bunyi keleng, kita bangun diseksa sama harta. Takutkan, udah kita bacain aja. Apa yang kita mau minta dijagain Allah. Pada saat kita parkir di mall, selain kita udah ikhtiar, kita kunci, kita pegang bak motor kita. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Selesai. Khalas. Allah yang dijagai. Memang disuruh Allah, ud'uni astajib lakum. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Bukannya ini meremehin banget, masuk buat motor aja pakai minta tolong Allah. Emang kudu begitu. Kan semuanya amanah dari Allah. Kita minta penjagaan dari Allah. Pasang kunci rahasia yang ngeluarin duit 50.000 ditaruh di bawah jok, ente mau? Masa cuma baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tuh duit yang 50.000 mendingan disedekahin buat rakyat yang di Al-Marzudiah, itu lebih manfaat. Jemaah sekalian berbahagia, kenapa saya perlu ingatkan ini kepada kita semuanya? Dan alhamdulillah pengajian kita juga dinikmati oleh saudara-saudara kita di Facebook, supaya kita menjadi orang yang tayakon kepada Allah. Inti jangan takut-takut amat menjadi doa. Saya kemarin nyampe pada saat saya ketemu ayat lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Itu ayat yang menceritakan bagi setiap manusia ada malaikat yang menjaga di depannya dan di belakangnya. Bukan malaikat raqib dan atid, bukan. Tapi menurut ayat itu ada malaikat yang ditugasi oleh Allah buat menjagain setiap makhluknya, hambanya, manusia. Karena manusia begitu dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh kami telah memuliakan anak keturunan Adam di atas semua makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Saya iseng-iseng buka tafsir Imam Al-Qurtubi. Dalam kitab itu diceritakan Imam Ali bin Abi Thalib pernah ada satu kaum yang namanya kaum Murad Qabilah yang pengen membunuh dia. Jemaah sekalian berbahagia, ada orang dari kaum Qabilah itu nyeplos karena saking sayangnya sama Ali bin Abi Thalib. Dia bilang, Imam Ali, wahai Ali, sesungguhnya kaumku akan datang semuanya membunuhmu. Dia bilang, ini saking sayangnya sama Imam Ali. Kata Imam Ali,
Dia nggak ketakutan, dia bilang inna ma'a kulli rajulin malakaini yahfadhanihi ma lam yuqaddar. Sesungguhnya bagi setiap manusia itu ada dua malaikat yang ngajagai di depan dan di belakang, disuruh oleh Allah. Nggak boleh ada yang menyentuhnya. Jemaah, kalau kita lihat begitu, saya bilang rasa-rasanya nggak perlu lagi belajar ilmu kebal. Orang yang ada malaikat. Kadang kan orang pengen khodamnya malah jin. Itu malah jin jadi khodam. Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam perjalanan hidupnya diceritakan manusia yang tidak pernah takut terhadap apapun, terhadap binatang buas, terhadap jin, terhadap apapun dia nggak takut. Bahkan diceritain pada saat dia remaja pernah kecebur tenggelam di Sungai Nil. Dia sangka itu batu, nggak taunya pundak buaya. Dia dibawa ke pinggir sama tuh buaya. Buaya sungai bukan buaya darat. Kalau buaya darat mau biar kerok lah. Dalam dunia itu buaya darat. Sampai dia bilang, aku pernah ditaruh di sebuah kamar. Syukur dia bertamu ke rumah temannya, dia nggak ada kamar lain kecuali satu kamar yang di dalamnya itu nggak pernah ditempatin dan otomatis akan menjadi tempat bangsa jin. Kan kalau ruangan kosong kelamaan, jadi dia yang nempatin. Tapi kalau kita datang, dia kudu minggir. Cuman masalahnya ada yang minggir dengan sukarela, ada yang minggir ada motor. Pakai minta uang keramahan lagi, uang kerohiman. Lu yang udah numpang di rumah gua. Minta pakai kopi diseduhin baru dia mau pindah. Entar dulu. Jemaah sekalian berbahagia, sampai Nabi pesen kalau rumah kosong ada namanya walimatul waqiroh. Buat nempatin rumah yang baru ditempatin kan walimatul waqiroh namanya itu. Kalau Imam Syafi'i menganjurkan betul. Kalau nempatin rumah baru dengan tujuan supaya dibacain itu doa-doa supaya tempat membawa keberkahan, bukan pengen pamer di rumah gua gede biar lu pada lihat, bukan begitu. Nabi bilang bacain surat Al-Baqarah, satu surat Al-Baqarah, 2 juz setengah kurang 2 halaman. Bacain deh, minggir semua makhluk. Abdul Wahab Asy-Sya'rani ditaruh di sebuah kamar yang tempatnya jin mulu. Dia tidur, dia masuk, ditutup, itu bentuknya sama temannya. Dia bilang gak takut, sampai dia bilang, kalau ku mau ku tangkap satu-satu jin ini dan tidak akan ada yang bisa lepas dari tangkapan. Allahu Akbar. Itu manusia. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kenapa jemaah saya perlu tekankan ini? Kita semuanya lebih banyak takut sama manusia dibanding takut sama Allah. Kita kebanyakan lebih bangga ketika yang menjagai manusia dibanding yang menjagai Allah. Ini fakta. Kita lebih bangga pada saat dijagain oleh manusia, ditemani sama manusia, tetapi engkau ditemani oleh Allah. Setiap hari, bahkan ketika kau baca di petang hari sampai semalam suntuk, kau dijagain sampai subuh. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu baru satu. Qala al-Imam Muhyiddin An-Nawawi fi kitabih Al-Adhkar. Dalam kitab Adhkar Nawawi ini juga ada. Rawaina fi Sahih Muslim, ada juga di kitab Sahih Muslim. Wa Muwatta' Malik, dan kitab Muwatta' Imam Malik. Wa kitab Tirmidzi, dan kitab Tirmidzi juga ada. Wa ghairiha, dan yang lainnya. Artinya ini banyak yang akan saya baca ini bisa kita temukan di Sahih Muslim, Adhkar An-Nawawi, Muwatta' Imam Malik, kitab Sunan Tirmidzi, dan banyak lagi. An Khawlata binti Hakim radhiyallahu anha, dari Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Qalat, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Khawlah binti Hakim, dia bercerita, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man nazala manzilan, siapa yang singgah pada sebuah tempat, thumma qala, kemudian dia berdoa atau berkata, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalika. Maka kalau dia udah membaca itu, dia tidak akan mendapatkan mara bahaya, bencana sedikit pun sampai dia pergi dari tempat itu. Jadi kalau misalnya kita, oh itu tempat serem, jangan lewat situ, udah ngaji Rasulul Hada, aneh melewat. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aneh benar. Ini luar biasa ijazah langsung dari baginda Rasulullah SAW yang akan memurnikan ketauhidan kita. Bila kau takut kepada Allah, akan Allah buat takut semua makhluk kepadamu. Bila kau takut kepada Allah, maka Allah akan buat takut semua makhluk kepadamu. Bila kau berani kepada Allah, maka Allah akan buat berani semua makhluk kepadamu. Makanya para wali semuanya takut. Yang namanya hewan buas, macan, kemudian dia dielus-elus, dia rebah, dia kemudian dekem. Dia orang yang melakukan itu orang yang takut kepada Allah, maka semua makhluk kudu takut sama dia. Jangan kemudian kita bilang hebat betul, kemudian hanya buat mereka saja, orang-orang dahulu. No, kita pun bisa. Kita pun bisa, karena Tuhan yang mereka sembah, para aulia illah zaman dulu, sama dengan Tuhan yang kita sembah sekarang. Cuma thariqahnya mau diikuti apa enggak? Sholat malamnya seperti mereka lakukan, ente ikutin apa kagak? Puasa Senin Kemisnya seperti yang mereka lakukan, ente jalanin apa kagak? Ujuk-ujuk ente pengen sama mawali, ngimpi namanya. Thariqahnya kudu diikuti. Jemaah sekalian berbahagia, maka menjadi aman. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Tes aja Bu, tes. Baca dari pagi, sore baca. Apalagi wabil khusus bagi ibu yang punya suami tukang ngomel. Ini bermanfaat betul nih. Enggak. Baca sore-sore a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Bangun tidur baca, pokoknya kapan aja baca. Laki kita dari mana mau ngomel, lihat kita langsung cium. Iya, ampun. Dia nggak tahu kok ngaji di Al-Marzuqiyah. Makanya lo datang besoknya, bulan depannya lakinya ngaji. Oh, dia main baca itu banyak-banyakan, itu semangat. Lumsek kata Allah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kudu terjadi lumsek dia. Tahu nggak lumsek? Tahu? Jangan dulu. Kita lupa badan kita berat. Apa lumsek bahasa Indonesianya? Lemas. Kayak ular yang ditarik tuh, tulang-tulangnya kan bertak tuh dia. Udah dia lemas aja kan. Hah? Lumsek padi, benar, itu padi, orang luar lagi no. Kan di situ orang dulu, orang sekarang saya doang. Ya Allah, ternyata sederhana, engkau bahagia, rumahmu tidak akan ada yang mengganggu, kau jangan khawatir, tidak perlu datang ke orang pintar supaya ngejagain rumah tanggamu. Kan banyak benar, terutama orang-orang dulu yang saya dengar cerita, dibohong-bohongin sama orang yang katanya orang pintar. Ini supaya suami lo jadi begini. Lo harus tanam ini. Bullshit semuanya, bohong semuanya. Yang benar adalah mereka pengen mendapatkan keuntungan dari ketidakberdayaan kita. Sederhana, kau minta tolong kepada Allah, tidak akan ada wanita yang datang ke rumahmu mengganggu rumah tanggamu kalau kau berikan doa dan penjagaan itu kepada Allah. Sederhana. Biar kata dia, siapa yang cakep banget yang maju mundur. Wah itu dia. Biar kata Syahrini banget yang godain laki kita. Syahrini cantiknya kayak dia, godain suami kita, datang beri tamu.
bertamu datang mau godain suami kita, begitu melihat muka bininya, ampun dia kabur dia cemburu. Gak berani kabur. Allahu Akbar, ternyata sederhana Bu Bapak, apalagi juga kan nggak menutup kemungkinan suami yang kebetulan punya bini kerjaannya hobinya ngomel, apalagi kalau dikasih uang belanja dikit, haram mah buat takut loh. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau seperti itu gedor bumi 3 kali. Kalau Ustaz Syukur mah ngajarnya gedor bumi 3 kali. Bang Pintu kan. Makanya ngaji di sini itu luar biasa, akan menjadikan kita orang-orang yang mempunyai keyakinan dan tidak lagi ketergantungan kepada manusia, karena Allah mengajarkan Allahus Samad. Allah menjadi tempat kita bergantung. Nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Perlu sebenarnya masih banyak, tapi nggak enak sama jamaah yang laki-laki jadi diobrol semuanya. Tapi itu dua yang diijazahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Saya selalu mengingatkan diri saya dan kita semuanya. Ucapan yang pertama kali kita harus percaya adalah kalamullah, firman Allah. Yang kedua adalah kalamun Nabi, kalam Rasulullah, sabda baginda Rasulullah SAW. Setelah itu tidak ada yang bisa melebihi kebenaran dari dua ucapan itu. Jadi mau dia katanya pakai sorbannya belilit 70 kali belilit, kalau urusan ini dibikin mudah oleh Nabi, ini kita ikuti. Saya bukan berarti berkata bahwa Ustaz kalau begitu menafikan. Enggak, kita datang ke orang-orang soleh, bukan ke orang pintar, orang-orang soleh. Kalau orang soleh dia dekat sama Allah, doanya tajam, datang ke daerah. Biasanya ulama-ulama soleh itu yang tawadhu, yang zuhud, yang dia tidak cinta dunia, biasanya adanya di kampung-kampung. Makanya datang ke Banten, makanya datang ke Cirebon. Kalau di Jakarta biasanya ada susah nyarinya, ada cuma ada susah. Makanya kalau kita datang ke sana ziarah, kita ketemu orang-orang soleh, bukan orang-orang pintar. Bukan orang-orang pintar, itu mah orang-orang yang tukang pinter-pinterin kita, bukan orang-orang pintar. Karena memanfaatkan, saya ketemu dengan jamaah yang sampai bawa 2 kantong kresek itu jimat yang dibeli dari orang pintar. Saya bilang bawa semuanya, 2 kantong kresek, kantong lebih dibawa. Itu ada yang tasbihnya Allah, ada yang pala botak itu, ada yang duit. Banyak bener jimatnya, buang semuanya. Buangnya di mana Ustaz? Dikali. Kenapa dikali? Kalau disampahan kan dimanfaatin lagi yang lain. Kalau filosofi dikali itu kan, kalau dalam ilmu dimensi lain itu karena dia ngalir ke bawah. Jadi mudah-mudahan ini menjadi manfaat, biar sebentar, biar sedikit, tapi akan menjadi sebuah keyakinan bahwa tidak ada yang perlu kita khawatirkan dalam hidup ini, dan tidak ada yang perlu kita takutkan. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Semua by design dari Allah, sudah ditentukan oleh Allah. Tugas kita adalah wa in tasbiru wa tattaqu, bersabar dan kemudian bertakwa kepada Allah. Itulah bagian kecil dari keutamaan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Insyaallah bulan depan kita akan kaji Ismul A'zam yang lainnya. Ini Ismul A'zam. Abu Hasan Asy-Syadzili sampai mengakui bacaan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Itu adalah Ismul A'zam yang kalau dibaca semua perlu tunduk kepadanya. Lain apa? Kita nggak perlu lagi pakai mata tidak begini, nggak perlu lagi. Kan banyak orang yang pedisi lagi. Ada makanya begitu repot bener. Ini tangan kanan yang di depan atau tangan kiri di depan? Nanya lagi masih. Tangan kanan berputar lagi. Tak gampang. Bulan depan insyaallah kita akan ngaji tentang keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim.
Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.